Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, siap. Hari ini Bu Guru akan memurojaah kembali pelajaran atau tema yang sudah kita lewati bersama, yaitu dimulai dari tema tanaman. Anak-anak masih ingat ya, tema tanaman itu Bu Guru bagi menjadi tanaman buah-buahan, tanaman sayur-sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat. Ya, Bu Guru memperkenalkan ada 4 jenis tanaman. Bu Guru akan membahas dulu. Di sini Bu Guru ada gambar apa ya? Anak-anak tahu tidak ini tanaman apa? Tanaman sama juga kalau memang tanamannya besar bisa disebut dengan pohon ya. Ini tanaman apa anak soleh? Tuh ada mangganya, berarti tanaman mangga, tanaman buah mangga. Ini termasuk ke dalam jenis tanaman buah karena buahnya bisa kita makan atau tanaman itu berbuah ya. Ini tanaman mangga atau tanaman buah mangga, atau bisa disebut juga pohon buah mangga ya. Lihat, dia masih berada di pohonnya. Sudah matang belum ya kira-kira? Belum Bu Guru. Masya Allah. Ini pohon mangga atau tanaman buah mangga, di mana mangganya belum pada matang, makanya mangganya berwarna hijau semua. Mangga itu mengandung vitamin apa anak soleh? Vitamin C seperti jeruk ya. Alhamdulillah. Dan vitamin A juga ada loh di buah mangga ini. Siapa yang suka mangga? Bu Guru juga suka sama buah mangga. Kita lihat lagi. Tuh, di sini ada tanaman buah apa? Atau pohon buah apa ini? Anak-anak pasti sering makan. Ini adalah pohon buah pisang. Siapa yang suka pisang? Saya Bu Guru. Pisang ini juga kaya akan serat loh anak soleh. Terus juga ada vitamin C-nya juga. Ya, Alhamdulillah. Siapa sih yang menciptakan semua tanaman di dunia ini? Allah ya. Tanaman buah, tanaman sayur, tanaman obat, tanaman hias, semua yang menciptakan adalah Allah. Tuh lihat, pisangnya sudah matang ya. Aduh, Bu Guru jadi ingin memetik. Coba kita lihat ke sini. Nah, lihat, Bu Guru punya gambar apa nih? Ada yang tahu? Ini adalah tanaman buah jeruk. Apa? Tanaman buah jeruk. Tuh lihat, jeruknya ada yang masih ada yang masih hijau dan ada yang sudah orange. Anak-anak tahu tidak sih jeruk itu mengandung vitamin apa? Jeruk itu kaya akan vitamin C yang bagus untuk misalnya anak-anak sedang mengalami radang tenggorokan atau panas dalam, anak-anak bisa mengkonsumsi jeruk. Bisa juga mengkonsumsi mangga ya. Seperti itu. Nah, di sini ada tanaman buah apa anak soleh? Tanaman buah anggur. Wah, satu pohon ada tiga jenis anggur ya. Ada anggur merah, ada anggur ungu, dan ada anggur hijau. Wah, Masya Allah. Anggur juga kaya akan vitamin C loh anak soleh. Jadi kalau misalnya anak-anak sedang panas dalam, bisa mengkonsumsi anggur. Hanya saja tidak terlalu banyak ya, karena bisa menyebabkan batuk juga. Karena anggur itu manisnya itu melebihi manisnya jeruk. Tuh, buah anggur. Bentuknya apa anak soleh? Bulat atau lingkaran? Bulat, tapi kalau digambar kita membuat pola lingkaran.
Di sini ada tanaman buah apa? Ada yang tahu? Ini tanaman buah semangka, Bu Guru. Iya, benar sekali. Ini adalah tanaman buah semangka. Semangka itu kulitnya berwarna hijau, anak soleh. Tapi dalamnya berwarna merah. Ada juga semangka yang warna kuning sih. Nah, lihat, kalau tanaman buah semangka itu biasanya di bawah, tidak menggantung. Ya, karena kan semangka berat, jadi Allah ciptakan tanaman buah semangka itu merambat, ya, tidak ke atas tapi merambat. Jadi dia akan berbuah di atas tanah seperti itu. Di sini ada pohon buah apa atau tanaman buah apa, anak soleh? Ada yang pernah makan? Ini adalah tanaman buah melon. Tuh, melonnya sudah berbuah yang banyak ya. Bisa dipanen ini. Tapi belum matang sepertinya. Tanaman buah melon juga sama seperti tanaman buah semangka yang tumbuhnya tidak ke atas tapi merambat di bawah. Jadi ketika dia berbuah buahnya tuh akan di atas tanah, jadi kita mudah memetiknya, ya, tidak ke atas seperti pohon buah mangga, jeruk, pisang, tidak ya. Tanaman buah semangka dan melon merambat ke bawah. Baik, itu adalah tanaman-tanaman buah, di mana buahnya bisa kita makan, kaya akan vitamin, bagus untuk kesehatan. Siapa sih yang menciptakan? Allah. Kita harus selalu bersyukur karena Allah sudah ciptakan tanaman buah. Kalau Allah tidak ciptakan tanaman buah, kita tidak bisa makan buah, ya. Sekarang Bu Guru akan beralih ke tanaman sayuran. Tara, ini adalah tanaman sayuran. Anak-anak tahu tidak sih ini tanaman sayuran apa? Ini adalah tanaman sayuran kangkung. Tuh, lihat, anak-anak bisa lihat ya. Bentuk tanamannya ketika di tanah seperti ini. Ya, ketika sudah dipenjual seperti di pasar, sudah tidak ada ininya lagi. Tidak ada potnya lagi atau tanahnya lagi, sudah dibersihkan, ya. Ini adalah tanaman sayuran kangkung. Berwarna apa, anak soleh? Hijau, ya. Ini juga mengandung protein loh, anak soleh. Bagus, tapi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Terus di sini ada tanaman sayuran apa ini? Sayuran jagung. Tuh, lihat, kalau jagung sedang ada di pohonnya, seperti ini bentuknya, anak soleh. Dia akan berbuah di antara batang-batangnya, ya. Tuh, jagungnya sudah siap ini untuk dipanen karena rambut jagungnya sudah menua, ya. Nah, ini bentuk jagung yang ketika dibuka. Tuh, lihat ya. Tuh, ada rambut-rambutnya kan? Siapa yang suka jagung? Bu Guru juga suka. Jagung ini bisa meningkatkan daya ingat, anak soleh. Jadi kalau seperti Bu Guru nih yang suka lupa, boleh dan bagus sekali untuk mengkonsumsi jagung, ya. Alhamdulillah. Yang menciptakan siapa ini? Allah. Di sini ada tanaman sayuran lagi. Tanaman sayuran apa ini? Wortel. Ini bentuk wortel ketika sedang ditanam. Tuh, lihat. Hanya atasnya saja yang kelihatan, ujung bawahnya ada di dalam tanah. Beginilah caranya untuk menanam wortel, ya, atau tanaman wortel tuh bentuknya seperti ini, dimana dia wortelnya ada di dalam tanah, termasuk juga umbi-umbian. Ini ketika wortelnya sudah dipanen, udah diangkat, terus tuh, lihat tuh, sudah tidak ada tanahnya ya, hanya ada sedikit-sedikit. Nah, ini wortel yang sudah dipanen. Anak-anak tahu tidak sih wortel itu vitaminnya apa? Vitamin A, bagus untuk mata.
atau kesehatan mata ya. Di sini Bu Guru ada tanaman apa ini? Ada yang tahu? Ini adalah tanaman brokoli. Apa? Brokoli. Ini adalah bentuk tanam brokoli ketika masih di dalam pohonnya. Ya, tuh lihat tuh. Ketika belum dipetik, brokolinya masih seperti ini, masih ada batangnya ya. Ini ketika sudah dipanen, sudah bersih, tidak ada daun-daunnya. Daun-daun brokoli lebar loh anak soleh. Tuh ya. Enak loh ini. Alhamdulillah, semoga anak-anak suka sayuran ya. Bu Guru akan berpindah ke tanaman hias. Wah, tanaman hias. Tanaman hias itu biasanya identik dengan warna-warninya. Masya Allah. Kita sudah pernah jalan-jalan ya untuk mencari tanaman hias ketika sebelum ada virus corona. Ini tanaman hias apa anak soleh, masih mengingat tidak? Ini adalah tanaman hias melati. Berwarna apa melatinya? Putih Bu Guru. Harumnya wangi loh. Terus tanaman hias ini digunakan untuk menghiasi rumah-rumah. Jadi kalau rumahnya ingin terlihat cantik, boleh nih menanam tanaman hias di depan rumahnya ya, supaya terlihat cantik. Dan jangan lupa dirawat. Semua tanaman itu membutuhkan perawatan ya, seperti penyiraman dengan air, juga penyiraman dengan pupuk seperti itu. Di sini ada tanaman hias mawar. Apa? Mawar. Bunga mawar. Cantik tidak sih? Cantik sekali, Masya Allah. Tapi hati-hati anak soleh, bunga mawar ini semuanya berduri. Dari daunnya, rantingnya, terus juga batangnya juga berduri loh. Anak-anak perlu hati-hati ya, tidak dipetik sembarangan ya. Tuh bunga mawar itu tidak hanya berwarna merah anak soleh, ada juga yang berwarna putih seperti bunga melati, ada juga yang berwarna ungu, kuning. Banyak sekali sekarang bunga mawar warnanya bagus. Nah, di sini ada tanaman bunga apa ini? Tanaman hias apa ini? Ini tanaman hias matahari. Tuh, ini bentuk tanaman bunga matahari seperti ini. Berwarna apa anak soleh? Untuk kelopaknya berwarna kuning Bu Guru. Untuk tengah-tengahnya berwarna coklat. Anak-anak masih ingat tidak ya? Untuk tanaman matahari ini di tengahnya itu ada biji apa? Biji kuaci. Ya, semua kuaci itu berasal dari tanaman bunga matahari. Ya, Masya Allah. Siapa sih yang menanam tanaman siapa sih yang menciptakan tanaman hias ini? Allah. Sudah cantik bentuknya. Di tengahnya bisa kita ambil untuk dikonsumsi, yaitu kuacinya atau biji kuaci. Kalau tadi Bu Guru sudah jelaskan tentang tanaman buah, tanaman sayur, dan ini tanaman hias. Satu lagi Bu Guru akan menjelaskan tentang tanaman obat. Tada! Siapa tahu ini apa? Biasanya ada di dapur. Apa ya? Namanya bawang merah. Ini bentuk tanaman bawang merah ketika ada di dalam tanah anak soleh atau belum dipanen. Tapi yang sudah ada bawangnya itu sudah dipanen berarti ya. Bu Guru, memang bawang merah tanaman obat ya? Iya anak soleh. Jadi bawang merah ini kalau misalnya anak-anak sedang masuk angin, bisa dikerokin menggunakan bawang merah ya, sudah tidak sakit, badannya terasa enak, dan juga hangat juga. Bawang merah itu hangat, bagus, dan juga boleh buat masak. Anak-anak bisa lihat tidak tuh ada daun-daunnya. Nah, daun-daunnya itu yang panjang-panjang warna hijau bisa juga untuk campuran gorengan.
Enak deh. Masya Allah, semuanya berfungsi ya. Masya Allah. Bawang merahnya bisa buat masak, bisa buat obat. Lalu daunnya pun bisa digunakan untuk campuran goreng-gorengan ya, supaya lebih sedap. Terus di sini ada tanaman obat kunyit. Tuh lihat, kunyit itu tumbuhnya di dalam seperti bawang tadi tuh. Bawang juga di dalam tanah, kunyit juga di dalam tanah. Ketika diangkat kunyitnya, tuh akan membentuk seperti itu tuh ya. Kunyitnya banyak sekali bergerombol. Ini adalah bentuk kunyit yang sudah dibersihkan. Lihat berwarna apa kunyitnya? Orange. Iya, kunyit ini bagus sebagai antibiotik anak soleh. Antibiotik itu bisa digunakan untuk mencegah adanya bakteri seperti itu ya. Bisa juga dibuat jamu. Anak-anak pernah dengar kan jamu kunyit? Itu dari tanaman ini ya. Jamu kunyit. Banyak loh manfaat kunyit. Insya Allah nanti Bu Guru akan ceritakan lagi ya. Di sini ada tanaman jahe. Tuh lihat, jahe pun sama seperti kunyit dan bawang. Dia tumbuhnya di dalam tanah anak soleh. Ketika diangkat seperti kunyit tuh, bergerombol ya. Nah, ini adalah bentuk tanaman jahe yang sudah dipisah-pisahkan dan dibersihkan ya. Jahe ini bisa untuk menghangatkan badan, bisa juga untuk mengobati masuk angin, perut kembung juga bisa ya menggunakan jahe. Diapain Bu Guru? Biasanya Bu Guru dicuci bersih, terus dikupas, terus dibakar dulu. Habis dibakar Bu Guru Bu Guru iris bisa, atau Bu Guru tumbuk dulu sebentar, tumbuk sebentar aja, lalu direbus dengan air. Airnya bisa kita minum. Airnya rasa jahe anak soleh, enak deh ya, bikin badannya hangat. Tuh, biasanya juga dibuat jamu juga seperti kunyit. Ada jamu kunyit, ada jamu jahe. Ya, pernah minum tidak ya? Bu Guru sering sekali membuat obat-obatan menggunakan ini, jahe dan kunyit di rumah. Di sini ada tanaman apa ini? Tanaman obat apa? Ini adalah tanaman obat bawang putih. Banyak orang yang tidak tahu. Bu Guru tahu dari para penelitian bahwa bawang putih ini bisa mencegah kanker ya, penyakit kanker. Wah, Masya Allah, siapa sih yang menciptakan semua tanaman? Allah Bu Guru. Semua tanaman yang Allah ciptakan, Masya Allah ya, bermanfaat sekali untuk kita semua. Tuh, bawang putih juga bisa untuk menjadi bahan masakan ya, bumbu-bumbu masakan maksud Bu Guru. Biasanya bawang putih dan bawang merah ada di dapur Umi Abi atau ayah ibu atau bunda dan ayah ya. Biasanya ada di dapur anak soleh, ada bawang merah dan bawang putih. Anak-anak bisa lihat di dapurnya masing-masing ya. Seperti itu. Baik, sampai sini dulu penjelasan dari Bu Guru ya. Anak-anak boleh simak dengan durasi pelan video Bu Guru ini. Sampai sini dulu ya anak soleh ya. Barakallahu fiik.